Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Roni di Semarang. Mas Roni ini menceritakan tentang satu peristiwa horor atau kejadian horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2008. Jadi di tahun 2008 tersebut Mas Roni itu ceritanya baru diterima bekerja di sebuah perusahaan, dan perusahaan tersebut itu lokasinya di Rembang. Ya, mau ndak mau akhirnya Mas Roni hijrah dari Semarang menuju ke Rembang sana. Mulai tinggal di situ. Awal-awal tinggal di sana kan memang belum tahu ya daerah Rembang itu seperti apa. Cuman yang dia tahu itu dari mes ke kantor, dari mes ke kantor, cuman begitu doang, bolak-balik itu. Nah, ada satu momen di mana waktu itu Mas Roni pengen explore, karena apa? Di mes itu baru ada 4 orang, dan 4 orang ini belum terlalu deket-deket banget gitu ya, jarang jalan-jalan bareng atau apa gitu ya, karena ya itu tadi alasan lah, aku diem di mes juga bosen. Nah, akhirnya malam minggu pun Mas Roni jalan-jalan keluar. Aku mau muter-muter lah, aku mau cari tahu. Maksudnya pengen tahu lah daerah-daerah Rembang, jalan-jalannya itu kayak gimana. Akhirnya jalanlah Mas Roni kan. Sampai pada suatu saat dia itu ketemu sebuah ruas jalan. Jalanan yang lumayan cukup lebar, dan jalanan itu lokasinya itu di pinggir sungai. Memang lagi bingung, ini aku kemana ya gitu ya. Oh, kayaknya ke sana deh. Ah, udah lewat sini aja deh. Nah, lewat di situ, lewatnya itu jalanan di tepi sungai tadi yang memang lumayan cukup lebar, tapi jalanannya memang agak sedikit gelap. Ya, pertimbangannya Mas Roni sendiri karena masih sore, baru sekitar jam 8. Dia pun akhirnya udah ambil jalanan inilah. Diambillah jalanan tersebut, dan tanpa disangka-sangka gitu ya, ternyata apa, udah masuk ke sana jalanannya itu lumayan cukup panjang, mungkin udah masuk sekitar 100-150 meter. Motornya tuh oleng maksudnya begini, goyang gitu kan, yaitu bannya itu bocor. Aduh, bannya bocor, ban belakang gitu kan. Ini gimana, daerahnya sepi, aku ndak tahu posisi tambal ban itu di mana ya. Akhirnya Mas Roni kan berhenti, dia tuh bingung, duh gimana dicek gitu kan, bener-bener kempes anginnya. Ya sudah, Mas Roni pun akhirnya nuntun gitu ya, motor itu dia turun, tetap dijalanin mesinnya ke sana terus dikit-dikit nyusurin bantaran sungai tersebut, sampai ya daerah situ tuh daerah sepi. Sampai pada suatu saat Mas Roni itu ada yang ngikutin, dan di belakang ada yang ngikutin, siapa ya gitu ya, agak takut juga. Ternyata si yang ngikutin itu manggil, "Mas, bannya kempes Mas." Diikutin, ditanya begitu. "Oh iya Pak, ini bannya kempes Pak. Sekarang Masnya mau kemana?" Ditanya begitu kan sama si bapak. "Saya mau nyari ini Pak, nyari tambal ban." "Oh, sampean tinggalnya di mana?" Ditanya begitu kan. Waduh, tinggalnya di mana ya? Saya itu bukan orang sini Pak, aslinya Pak. Saya itu tinggalnya di ini, patokannya tuh ini gitu ya. "Oh, di situ, lumayan cukup jauh Mas dari sini. Lagian kalau mau ke tukang tambal ban, mungkin jaraknya sekitar 2 kilo Mas ke sana." "Waduh, jauh ya Pak ya. Gini aja Mas, tak bantuin sebisanya," kata si bapak itu. "Maksudnya gimana Pak?" "Tak tambalin gitu ya, tapi tambal sementara, nanti habis ini ya setidaknya bisa dinaikin buat ke sana Mas, ke tukang tambal ban yang sebenarnya," kata si itu. "Bapak bisa nambal Pak?" "Ya, tak cobain," katanya begitu. "Ayo Mas ke rumah saya aja," kata si bapak itu kan. "Ke rumah Bapak? Emang rumah Bapak di mana Pak?" "Itu di situ itu rumah yang kecil, rumah gubuk," katanya. "Oh, tinggal di situ. Ya udah sini Mas, tak bantuin ditambalin sementara dulu," gitu. Akhirnya sudah, Mas Roni pun ya memang karena nggak ada pilihan lain gitu ya, dan bapak itu tuh terlihat baik, mukanya itu juga
bersahabat, cara ngomongnya juga lembut, nggak ada tanda-tanda, bahkan nggak ada firasat oh ini orang jahat atau gimana, itu nggak ada sama sekali. Makanya Mas Roni itu ya sudah percaya aja. Putar balik sampailah di rumah gubuk tersebut dan diparkir sini aja mas, kata si bapak itu. Iya pak. Akhirnya diparkir di situ, distandarin gitu ya. Si bapak masuk ke sana, ngambil beberapa peralatan, ya peralatan yang sederhana gitu ya. Mas, ini saya bisa tambelnya tambel sementara, bukan tambal ban beneran, tapi setidaknya nanti ya bisa diisi angin lah, entah mungkin bertahan sejam 2 jam atau apa gitu ya, mungkin bisa dipakai buat menuju ke itu daerah sana, lurus saja ke sana mas, ya dikasih tahu ya. Nanti di situ ada tambal ban, di situ 24 jam katanya. Oh ya baik. Akhirnya ditambal lah, dibongkarlah rodanya si motornya Mas Roni tadi. Dan ini rumah itu, wah rumah gubuk pendek gitu ya. Sama Mas Roni aja tuh kayak mentok sama kepalanya. Ya Mas Roni melihat di situ, ih bapak ini kasihan banget ya, maksudnya sempat menilai begitu ya, ini kasihan banget ya tinggal di tempat seperti ini. Pak, bapak memang tinggal di sini pak? Iya mas, saya tinggal di sini. Sama siapa pak? Sama ibu saya katanya begitu. Oh sama ibu masih ada pak, semua orang tua enggak, cuma tinggal ibu saya aja. Kalau ya akhirnya Mas Roni kan jadi nanya-nanya iseng-iseng, kalau keluarga sama di sini juga pak. Keluarga saya cuman ibu saya pak. Oh begitu ya. Sambil ini bongkar-bongkar ban, mereka pun ngobrol-ngobrol dan Mas Roni kok makin nanya ke sana, kok makin jawabannya itu makin tidak enak, dalam artian tinggalnya sama siapa, sama ibu, orang tuanya masih ada semua, yang udah nggak ada, yang bapaknya, terus keluarganya tinggal di sini, saya nggak punya keluarga. Itu kan jawabannya tuh makin nggak enak gitu. Jadi Mas Roni pun memutuskan untuk udahlah, aku nggak mau banyak-banyak nanya lagi. Dan akhirnya sudah hanya memperhatikan seperti itu. Mas Roni pun berpikir, ini enaknya tak kasih berapa kali ya. Ini orang udah baik banget, udah mau bantuin gitu ya. Semoga beneran nggak bocor lagi, pikirnya Mas Roni. Akhirnya sudah. Memang bener-bener itu ditambal ala kadarnya. Itu cuman pakai lem doang dan nggak dibakar. Karena memang nggak ada alat bakarnya. Tapi ya sempat bakar-bakar sedikit pakai korek gitu ya, manual. Akhirnya itu pun nempel ininya pun diinjek gitu sama si bapak tadi. Mas bannya tak injek ya katanya. Oh iya pak. Akhirnya diinjek sama si bapak itu sambil jongkok begini, sambil ngobrol ke masalah pekerjaan begitu ya. Terus bapak itu juga cerita masalah Rembang itu bagaimana gitu ya. Didengerin sampai kurang lebih sekitar 15 menit. Akhirnya tambalan itu selesai, dan selesai diisi angin lah. Bismillah kata si bapak, semoga bertahan sampai sana ya mas ya. Oh iya pak gitu. Akhirnya dipompa kan, ban itu udah mulai terisi lagi anginnya, udah dibalikin lagi kayak semula. Pompanya tuh pompa manual. Si bapak itu yang mompain, pak biar saya aja. Udah ndak apa-apa, saya aja mas. Akhirnya dipompa sampai ban itu pun kembali normal, kembali keras. Nah saat itu, mas ini udah selesai kata si bapak tadi. Mas Roni kan mau ngasih waktu itu ya. Dan si bapak itu, mas ndak usah ngasih katanya begitu. Lupa, ndak enak, lupa saya ndak enak gini. Ndak usah mas, beneran ndak usah katanya. Pak saya ndak enak tapi gimana sih bapak gitu kan. Ndak beneran, saya itu mau nolong mas katanya. Saya tuh seneng nolongin orang, jadi udahlah disimpan aja uangnya katanya. Buat ya masnya jajan atau kalau ndak dikasih ke orang lain yang lebih membutuhkan katanya begitu sih bapak. Mas Roni kan terharu di situ. Ih masih ada orang baik seperti ini ya. Rumahnya begini dikasih uang ndak mau gitu kan. Akhirnya sudah. Mas Roni pun berterima kasih, Pak, terima kasih ya Pak, maaf saya jadi ngerepotin. Ndak apa-apa Mas katanya. Wes kapan ada waktunya sampean main ke sini nemenin saya ngobrol-ngobrol. Iya Pak. Nanti saya main ke sini, besok saya mampir ke sini ya Pak. Iya. Wes udah jalan sana ke itu biar ndak kemalaman pulangnya kata si bapak. Mas Roni pun jalan dengan terharu, senyum-senyum sendiri, masih ada orang baik gitu ya. Akhirnya apa? Beneran ketemu tambal ban. Nah di situ dibongkar lah, normal memang. Oh iya ini sementara mas, tapi ini masih bagus loh sementaranya. Akhirnya dibenerin
Sudah selesai, Mas Roni pun pulang ke mes kan. Sampai mes itu kurang lebih sekitar jam setengah 10 malam. Udah, Mas Roni pun kepikiran, terus akhirnya dia pun tertidur. Nah, keesokan harinya, kan malam minggu itu nggak ada pekerjaan. Aku ngapain ya, gelusar-gelusur di sini doang. Nungguin itu sampai lumayan cukup sore, cuman di rumah aja. Aku mau main ke tempat si bapak itu tapi aku masih inget jalannya nggak, coba tak cariin gitu. Akhirnya Mas Roni pun keluar dari rumah, jalan ke sana, dan ketemu rumah si bapak tadi, tapi versi siangnya. Rumah gubuk di pinggir kali, samping kanan kirinya itu ada kayak rongsokan-rongsokan begitu ya, ada ininya roda ban gitu ya, peleknya. Terus macem-macem, ada bekas tempat mandi bayi, bak bayi itu juga digantung-gantungin di samping. Oh ya memang begini, dan rumahnya itu nggak ada listrik ya waktu itu. Malam itu juga si bapak itu pakainya tuh lilin. Akhirnya sudah, Mas Roni ke situ, berhenti di rumah tersebut. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ada yang jawab waalaikumsalam, gitu. Tapi bukan dari dalam rumah, dari samping rumah. Ini ada tanaman-tanaman ya pinggir sungai tersebut. Dari dalam situ, loh Mas, bapaknya ketawa-ketawa, Mas yang semalam bukan ini, yang nambal ban itu? Iya Pak, ini Pak, saya Roni Pak. Nah di situ memperkenalkan diri, saya Roni Pak. Oh nama saya Harmoko, biasa dipanggil Pak Har, Mas Har, atau panggil nama aja juga enggak? Yo enggak mungkin saya panggil nama aja Pak, saya panggil nama Pak Har aja gitu ya. Oh ya sudah, terserah, kata si bapak. Gimana tadi malam? Alhamdulillah Pak, sampai ke tempat tambalan itu, tambalannya bapak itu masih normal. Akhirnya diganti di sana, dan ini sampai sekarang Pak, motor jadi jalan enak Pak. Ya saya terima kasih Pak. Mas Roni itu bawa, oh ya sebelum ke situ itu sempat bawa jajanan gitu ya. Pak, ini saya bawain buat bapak katanya. Mohon diterima Pak, kalau nggak diterima ya tak tinggalin aja di sini. Lah Mas, repot-repot begitu, lain kali nggak usah seperti itulah, kata si bapak. Iya Pak, tapi saya itu ini sebagai ucapan terima kasih. Ya sudah, saya terima ya Mas ya, tapi jangan sering-sering seperti ini. Nggak usah juga, nggak apa-apa, main-main ke sini aja. Mereka pun duduk di teras di sana. Mas Roni mulai tertarik dengan bapak tersebut ya karena itu. Dari raut mukanya itu adem, enak, senyumnya itu ramah gitu ya. Suaranya, cara ngomongnya, hal-hal yang diomongin sama si bapak itu pun bikin adem Mas Roni. Dan si bapak itu pun akhirnya sempat bercerita keluarganya. Ya karena Mas Roni juga penasaran. Bapak di sini tinggal sama ibu Pak, katanya. Iya, saya tinggal sama ibu saya. Cuman berdua, katanya begitu. Pak, emang ibunya sekarang, ibu saya sakit Mas gitu kan. Nah dari situ, wah sakit ya Pak, sakit apa Pak? Ya sakit udah tua. Jadi saya itu, bapak tadi itu cerita akhirnya. Saya itu tinggal ya sekarang cuman sama ibu saya Mas. Ibu saya itu sekarang sakit, nggak bisa kemana-mana, ada di dalam situ. Dan ya dulu saya juga sempat punya keluarga. Saya punya istri, belum lama menikah lah, baru sekitar setahun. Terus ibu saya sakit dan akhirnya saya merawat ibu kan. Setelah saya merawat ibu, mungkin ya namanya perempuan ya Mas ya, mungkin nggak cocok atau bagaimana. Apa yang saya lakukan mungkin dia nggak suka gitu ya. Meskipun saya itu yakin apa yang saya lakukan itu benar, tapi ya saya juga nggak menyalahkan gitu ya. Istri saya pun akhirnya memilih untuk pergi Mas, meninggalkan saya. Ya sudah, ndak apa-apa. Sekarang alhamdulillah istri saya itu udah menikah lagi, udah punya anak 2 Mas. Anaknya itu ganteng-ganteng, dan kehidupan mantan istri saya itu ya sekarang jauh lebih baik lah gitu ya. Saya nggak kebayang misalkan itu mantan saya masih jadi istri saya, tinggal di rumah kayak gini. Kasihan ya Mas ya, kata si bapak itu sambil ketawa. Mas Roni pun ya terharu mendengar cerita itu. Bahkan begitu ya gitu ya, memandang ya itu tadi, dia pernah ditinggalkan, yang ninggalin itu sekarang jauh lebih baik gitu ya. Malah dia bersyukur, dan bersyukurnya itu tulus banget gitu.
Mas Roni terharu mendengarkan terus ceritanya, dan yaitu Mas, saya itu merawat ibu saya, ini sudah berarti sekarang berapa ya? Sudah 20 tahun Mas. Sudah 20 tahun tak rawat. 20 tahun Pak, iya 20 tahun. Lama juga ya Pak ya. Ya begitulah. Makanya saya itu bersyukur gitu ya, istri saya ninggalin saya. Kalau misal nggak ninggalin, apa dia tahan sampai 20 tahun seperti ini? Loh Bapak sendiri, itu mohon maaf Pak, Bapak pencariannya bagaimana Pak? Lah Mas, yang namanya nyari begitu gitu ya. Kebutuhan saya sama ibu saya itu ndak banyak. Yang penting bisa buat makan sehari-hari. Saya itu ya kerja apapun Mas. Kadang disuruh ini sama warga-warga yang di situ baik-baik gitu ya. Kadang ya cuma disuruh nyapu pekarangan, terus disuruh nyuciin pagar, apapun tak kerjain kata si Pak Har tadi. Oh begitu ya Pak. Ya Mas Roni pun, oh Pak Har ini kerja serabutan gitu kan. Dan akhirnya Pak, mohon izin kalau diperbolehkan, saya pengen nengok ibunya Pak Har, boleh dong? Oh boleh Mas, boleh. Tapi ya begitu, ibu saya itu tidur terus katanya gitu kan. Oh begitu ya Pak, ya akhirnya. Tapi enggak apa-apa kan Pak? Ya enggak apa-apa, ayo mari silakan. Cuman ya rumah saya begini Mas. Bukan rumah ini sebenarnya, tapi ya lawis bersyukur. Saya tuh bersyukur gitu. Hujan ya nggak kehujanan, bocor-bocor dikit katanya. Kalau panas ya, yo tambah panas di dalam kata si itu ya. Masuk ke sana, masuk ke dalam situ. Jadi ruangannya, ini pintu depan yang pendek banget itu ya. Set, itu langsung tembus pintu belakang. Di sini ada ruangan, sebelah kiri itu ada ruangan, itu kamar. Kamarnya cuma satu. Kecil banget bangunan itu. Masuklah Mas Roni, dipersilakan, ini ibu saya gitu kan. Mas Roni ngelongok begini ngeliatin. Astagfirullahaladzim, Mas Roni itu menyesal gitu melihat itu. Karena apa? Yang dilihat di sana itu ada sebuah kasur. Ada kasurnya itu kasur tipis, ada spraynya rapi gitu ya. Dan memang nggak bau, nggak apa, bersih di situ di dalam sana. Cuman apa? Di atas kasur tersebut itu adalah potongan pohon pisang, deboknya pisang itu yang gede, itu batangnya gitu ya. Yang udah, mungkin itu udah kering banget kali. Udah coklat, udah kering, itu ibaratnya ada bantal ditidurin di situ, diselimutin pakai kain jarit. Bagian atasnya itu enggak, itu mirip kayak orang lagi sakit, ya yang diselimutin di sana lagi tiduran. Itu seperti itu, cuman itu bukan orang, itu adalah itu tadi debok pisang. Langsung Mas Roni, oh iya Pak gitu kan. Langsung Mas Roni itu keluar gitu ya. Si bapak itu pun ya begitu Mas, selama di situ Mas Roni langsung berubah pikiran. Ternyata ini orang gila gitu ya. Ternyata ini orang gila. Dan si bapak itu tetap ramah gitu ya. Tapi Mas Roni mulai berpikir, aku pulang aja apa gimana gitu. Itu langsung berbalik 180 derajat melihat Pak Harmoko tadi sampai akhirnya. Tapi tidak enaklah, dia itu orang baik dan tidak menunjukkan gejala yang bagaimana gitu ya. Cuman ya memang orangnya tuh agak gimana gitu ya, terlalu baik lah. Dan aku itu bertanya-tanya kok seperti itu ya. Dan Mas Roni akhirnya memberanikan diri untuk ngomong, Pak nuwun sewu gitu ya. Iya Mas, kenapa Mas? Pak, itu ibu bapak masih hidup Pak. Masih hidup Mas, kalau udah meninggal ya tak kubur gitu ya. Orang masih hidup Pak, yang saya lihat itu bukan ibunya bapak, kata si Mas Roni. Loh terus apa Mas yang dilihat Mas? Yang saya lihat itu cuman batang pohon pisang Pak, katanya. Si bapak itu pun diam terus senyum gitu ya. Yus ndak apa-apa. Jawabnya tuh cuman begitu gitu, nggak menolak, nggak mendebat atau apa gitu. Si bapak itu ya wis lah udah kalau begitu, itu cuman begitu udah selesai gitu. Asam si bapak ini tuh gampangan banget gitu ya. Mas,
sampean mau minum atau gimana? Oh, apa ndak usah. Di situ Mas Roni itu udah mulai agak sedikit takut gitu ya. Takutnya minumannya dia apa-apain. Aku bener-bener baru kenal sama orang ini dan aku belum tahu apapun. Sampai akhirnya si bapak tadi itu cerita, Mas, saya memang tahu yang tidur di sana itu bukan ibu saya yang sebenarnya, katanya. Loh, ini menarik nih gitu ya. Nah, terus Pak, itu kan seperti iya, saya tahu. Cuman saya bingung, Mas. Saya itu ya kasihan lah sama ibu. Ibu saya itu udah meninggal sekitar 5 tahun yang lalu. Dan ya 15 tahun merawat ibu, rasanya kok kehilangan banget kalau tiba-tiba ndak ada gitu, Mas, gitu. Jadi ini batang pisang ini, Mas, pohon itu adalah pohon pisang yang pertama kali ditanam oleh ibu saya, Mas. Itu ada di samping situ awalnya gitu ya. Ada di samping situ dan ya saya bingung gitu ya. Ini ibu saya udah ndak ada, akhirnya tak gantiin pakai itu. Dan ya nanam pisangnya itu memang apa ya, kayak beberapa bulan sebelum ibu saya meninggal. Ya itu pertama kali ini, sebelum sebanyak ini, Mas. Itu yang pertama kali itu saya ambil, saya taruh di situ itu buat ya sesuatu yang pernah ditanam oleh ibu. Dan itu menggantikan ibu saya, intinya begitulah. Setidaknya saya itu tidak terlalu kesepian. Oh, begitu. Nah, di sana Mas Roni meskipun aneh, tapi dia mulai bisa menerima. Jadi oh, Pak Har itu juga sadar kalau itu tuh bukan ibunya yang sebenarnya, melainkan kayak sesuatu untuk menggantikan, untuk mengobati betapa kangennya Mas Har itu sama ibunya. Dari situ kepercayaan mulai muncul lagi. Sampai akhirnya nggak terasa hari itu udah mulai sore. Udah mulai gelap. Tapi Mas Roni itu belum, nggak tahu, karena masih enak aja ngobrol sama si Pak Har. Dan menjelang maghrib akhirnya Mas Roni pun permisi pulang. Pulanglah ke sana cuman makan doang. Kenapa ya? Aku itu masih penasaran. Malam-malam mau ke sana lagi. Aku mau beliin Pak Har makanan, tapi dia tuh nggak mau ya. Alis nggak apa-apa, pikirnya si Mas Roni. Dia udah makan, beliin makanan, balik lagi ke Pak Har sekitar jam 7 malam. Dipanggil-panggil, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada suaranya Pak Har itu dari dalam. Loh, balik lagi, Mas, gitu. Ada yang ketinggalan atau bagaimana? Enggak, Pak, saya mau ngasih ini. Lah, kok ngasih begitu? Saya itu enggak minta-minta loh, Mas. Enggak, Pak, saya itu juga enggak diminta sama Bapak. Itu saya mau ngasih. Nih, Bapak makan gitu kan. Waduh, gimana? Saya enggak enak, Mas. Pak, enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa. Bapak kan pernah bantuin saya nambalin ban. Nah, sekarang anggap aja saya mau bantuin Bapak gitu kan. Oh gitu ya, Mas, ya sudah saya terima. Akhirnya diterima. Cuman Mas ini aja masuk sini, masuk sini. Mas Roni pun tahu, udah terbiasa ngeliat, oh itu ibunya tuh pakai kedebok itu. Oh ya sudah di sana gitu ya. Ya biasa aja, udah mulai terbiasa. Dan si Bapak itu buka pintu belakang. Bes, begitu buka pintu belakang, Mas Roni itu nganga. Itu apa? Di belakang itu harusnya kan sungai gitu kan. Sungai yang kalau malam itu gelap. Itu enggak, di belakang itu banyak orang-orang, itu adalah pasar apung. Pasar apung, cuman malam hari banyak kapal-kapal kecil-kecil itu, ada ratusan, itu menuin sungai tersebut. Ramai, riuh gitu ya. Dan masing-masing dari kapal apung itu tuh memiliki lampu. Makanya itu tadi kerlap-kerlip itu bagus banget. Pak, itu apa, Pak? Ya, itu mereka lagi pada jualan, Mas, katanya. Jualan apa, Pak? Cuman, ya itu, Mas, ini, ya gimana ceritanya ya? Pak Har juga agak kebingungan ngomongnya. Pak, tadi saya nggak melihat ada begini, Pak. Ya itu, Mas, kalau dari depan memang nggak kelihatan, tapi sampean dari sini masuk, itu kelihatan. Nah, ada orang kan yang lompat-lompat dari satu kapal ke kapal yang lain. Ini bawa bungkusan, datang ke Pak Har. Ngasih sesuatu, di sana dong ngasih buah, ada beberapa makanan, intinya kayak gitu. Itu dikasih, matur nuwun ya, matur nuwun, kata si Pak Har. Ya, sama-sama Pak Har. Sudah, Pak,
Ini apa Pak? Itu makanan beneran dipegang-pegang sama Mas Roni. Iya, mereka dari dulu itu suka ngasih ke saya Mas gitu. Saya malu ceritanya gitu. Oh jadi begitu Pak. Mas Roni pun nggak membahas lebih banyak lagi dan ayo masuk lagi ke dalam Mas. Nggak boleh terlalu lama katanya begitu. Oh iya ya Pak. Akhirnya masuk ke dalam dan memutuskan untuk berada di depan sana. Mas Roni pun cuma diem aja. Aku ini habis ngalamin apa sih sebenarnya begini Pak. Saya bingung dengan apa yang saya alami. Nah Pak Har pun, Mas Roni nggak usah bingung katanya. Di dunia ini memang masih banyak sesuatu yang nggak terlihat Mas. Ya mungkin salah satunya seperti yang Mas Roni alami barusan. Ya, banyak hal-hal seperti itu Mas. Itu baru salah satunya. Dunia kita itu begitu luasnya. Sayang kalau misal diisi dengan yang namanya kesedihan, sakit hati, iri atau apa. Kenapa? Karena tempat kita hidup itu begitu luas Mas. Hal itulah yang disampaikan oleh Pak Har sampai akhirnya Mas Roni iya juga ya. Itu kayak diingat-ingat sampai sekarang saat Mas Roni misalkan mau marah, mau kecewa dengan satu hal, enggak lah. Kehidupan ini tuh luas banget gitu ya. Ini bukan satu-satunya jalur kecil yang aku tempuh. Aku bisa belok kemana aja, kata Mas Roni. Itu kayak satu pelajaran yang diambil oleh Mas Roni semenjak ketemu sama Pak Har. Nah, selama berada di Rembang sana, Mas Roni itu sering, nggak setiap hari sih, cuman kayak seminggu sekali main ke tempatnya Pak Har. Tapi ya sebatas obrolan-obrolan biasa, ya kadang nggak enak juga. Pak Har kan harus tetap bekerja ya ke sana. Loh Pak Harnya nggak ada gitu misalkan. Kalau malam sih pasti ada di rumah. Tapi ya begitu kata Pak Har, saya seneng ada yang main tapi jangan terlalu malam pulangnya. Loh kenapa emang Pak? Kamu jaga kesehatan, intinya begitu gitu ya. Oh ya bener juga, akhirnya jam 10 itu udah pulang, balik lagi ke mes. Dan akhirnya si Mas Roni pun balik ke Semarang, karena memang perintah dari perusahaan ya, akhirnya balik ke Semarang situ, pamitan sama Pak Har. Dan memang berencana nanti aku mau main kah ke rumahnya si Pak Har lagi. Cuman waktu itu 6 bulan di Semarang, Mas Roni balik ke sana, ke Rembang sana, nyariin Pak Har di situ. Di sana itu udah nggak ada apa-apa. Udah dibongkar, kayak digusur daerah bantaran kali itu ya, bersih gitu. Mas Roni, lu Pak Har kemana, Pak Har kemana? Dicariin di seluruh Rembang, muter-muter. Mas Roni itu nggak menemukannya lagi sampai sekarang. Itu aja satu cerita dari Mas Roni. Terima kasih banyak Mas Roni atas ceritanya. Satu pengalaman yang dahsyat ya dengan Pak Harmoko ini ya. Kalau dulu Bapak Penerangan ya, Menteri Penerangan Pak Harmoko. Ini Pak Har ini ya seperti itulah. Terima kasih Mas Roni, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, terima kasih banyak. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor, kita sebutnya channel Lapak Horor aja gitu ya, karena nanti kedepannya kita ada rencana mau naikin konten-konten yang lama yang dulu hilang, ini kita naikin lagi ke sana. Yang kangen kawan-kawan barangkali bisa nonton lagi di situ. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.